بهم نرجو من الرحمن دوام الفضل والرضوان دوام العافي والأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu para jemaah ihwatul ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Jalil, yang mana atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan, dapat berhadir berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh mubarak ini, malam yang penuh barokah. Tiada lain adalah semata-mata untuk melaksanakan segala amal ibadah kepada Allah dan Rasulnya dengan memuji Allah dan memuji kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik alam dunia ini terlebih kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam marilah juga kita selalu haturkan, kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Semoga salam dan salawat kita tercurahkan syafaat beliau kepada kita, baik syafaat di dunia ini terlebih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu para jemaah ihwanul ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an: wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada hamba-hambaku itu
yang mereka itu menyatakan bahwasanya amanna billah, bahwasanya mereka telah beriman kepada Allah, bahwasanya mereka mengaku aku telah beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menerima rasa keimanan kita kepada Allah hanya sekedar ucapan. Tentu perlu pembuktian. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, Allah sambung ayat lagi, wa ma hum bimu'minin, bahwasanya mereka itu adalah pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, banyak di antara umat Islam itu yang mereka menyatakan bahwasanya aku telah beriman kepada Allah. Artinya kita mengucapkan itu tidak ada yang melarang. Tetapi yang membuktikan bahwasanya orang itu telah beriman kepada Allah, orang itu benar-benar beriman kepada Allah, itu hanya Allah yang mengakui bahwasanya engkau memang telah beriman kepada. Jadi kalau hanya kita saja yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi kalau Allah belum mengakui bahwasanya iman kita sudah benar, maka iman kita tidak akan sempurna jikalau ada Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya iman engkau sudah benar. Lalu syarat daripada ketentuan itu apa? Supaya iman kita ini betul-betul di sisi Allah, iman kita ini betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang kita ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila kita kadang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini bisa sempurna iman kita kepada Allah, karena iman itu perlu bukti, kada sekadar ucapan, perlu pembuktian. Supaya apa? Supaya benar-benar iman kita itu kokoh, supaya benar-benar iman kita itu sempurna. Bukan sekadar kita aja yang mengaku telah beriman kepada Allah, tapi Allah telah membenarkan iman kepada iman. Makanya kita perlu belajar awaludin itu untuk mengenal kepada Allah. Awaludin ma'rifatullah. Di sini Bapak Ibu, kami sangat mengagumi daripada almarhum Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari, di mana di dalam semua kitab tauhid itu, yang di dalam kitab tauhid hanya disebutkan awaludin ma'rifatullah. Hanya sampai di situ aja, awaludin ma'rifatullah. Semua kitab tauhid itu ada keterangannya. Awaludin ma'rifatullah, awal agama hendaklah kenal kepada Allah. Tapi lanjutannya wa ma'rifatur rasul tidak ada. Tidak ada pernah kami temukan kitab tauhid yang sambungannya awalul ma'rifatullah itu ada sambungannya wa ma'rifatur rasul. Nah, disinilah kehebatan karomah daripada almarhum Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Saman Al-Banjari menyempurnakan awaludin ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul itu. Jadi setelah awaludin ma'rifatullah, awal agama hendaklah kenal kepada Allah. Ketika seseorang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah imannya, benarlah tauhidnya, bahwasanya amantu billah, aku telah beriman kepada Allah.
Jadi bukan sekadar ucapan lagi. Wa ma'rifatur rasul, dan beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena menyaksikan hakikat Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu yakni Nur Muhammad, Nur Muhammad yang ada, yang jahir pada alam semesta, yang jahir pada diri kita. Ketika Allah menciptakan nur, maka dari nur itu sempurna menjadi alam. Ketika Allah menzahirkan Nur Muhammad itu, maka Nur Muhammad itu berkata, Ana minallah, sesungguhnya aku dari Allah. Wal mu'minuna minni, dan alam semesta sekalian isi alam, yakni kita ini adalah dari aku. Pada rangkaian ilmu, pada pelajaran di dalam ilmu, zahir kita ini dari tanah. Itu susunan dalam ilmu. Padahal tanah itu dari mana? Tanah dari air. Air itu dari mana asalnya? Dari angin. Angin itu dari mana asalnya? Dari api. Api itu dari mana asalnya? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dari mana? Dari Allah. Jadi batang tubuh kita. Lalu roh kita apa? Sama, roh kita pun dari Nur Rasulullah, Nur Muhammad. Makanya wal mu'minuna min, alam dan diri dari Nur Muhammad. Sama. Berarti beriman kepada Rasulullah, karena nur itu sudah berwujud menjadi ruhnya Rasulullah, menjadi jahirnya tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi itu jahir batin Nur Muhammad, zahir batin Nur Muhammad itu Rasulullah. Karena nur itu pada diri Rasulullah, karena nur itu pada Adam, karena nur pada diri kita, maka beriman kepada Rasul. Gitu cara kita beriman kepada Rasul. Makanya di dalam rukun iman itulah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitabnya Allah, beriman kepada Nabi Rasulnya Allah. Nah, di situ Al-Mukarram Tuan Guru Asy-Syaikh Haji Muhammad Al-Banjari menyempurnakan awaludin ma'rifatullah wa ma'rifatur Rasul. Mengenal Allah, beriman kepada Allah. Mengenal Rasul, mengenal hakikat Rasul, beriman kepada Rasulullah SAW. Tinggal kita menyempurnakan, mendudukkan rahasia Allah, rahasia Rasul, rahasia Allah, rahasia Muhammad. Nah, itu yang disempurnakan dalam surah Yasin tadi. Mim nun mim. Begitu juga dalam suratul Fatihah, Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Quran 30 juz dikerucut menjadi Ummul Quran suratul Fatihah, 7 ayat dikerucut lagi 7 ayat menjadi Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat. 1 ayat dikerucut lagi menjadi huruf nun. Huruf nun dikerucut lagi menjadi titik. Titik dikerucut lagi menjadi esa. Esa itu artinya dari Allah. Dari laisa, dari zat Allah jadi titik, dari titik jadi alif, alif jadi nun, nun jadi baharu alam semesta. Nah, jadi kembali ke titik lagi Bapak Ibu, titik. Inilah rahasia diri kita dalam sulbi seorang laki-laki yang dikatakan nuqtah. Itu titik itulah yang disebut dengan awal pertama kejadian kehidupan yang pertama,
hayun awal, kehidupan yang pertama ialah titik nuktah yang dikatakan Nur Muhammad, yang Allah tajadikan, Allah jahirkan pada seorang laki-laki, ya tempatnya disuntik. Dari titik itu sudah hidup Bapak Ibu, berpindah dari sulbi ayah sudah hidup di titik tadi, karena itu kehidupan pertama. Berpindah ke rahim ibu, lalu mengandung si ibu tadi itu, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala mulai sehari, 40 hari, 80 hari, 120 hari, berubah sampai asal daripada sedetik tadi menjadi segumpal darah, ya dikatakan hati, yang dikatakan qalbul mukmin, hatinya orang beriman. Itu maksudnya bukan hati segumpal darah, tapi hati nurani yang ada di dalam segumpal darah. Itu qalbul mukmin. Lalu menjadi segumpal darah, lalu berdaging, lalu betulang, lalu berurat, lalu berkulit, lalu berbulu, lalu bermata, lalu berhidung, lalu bertelinga, lalu berambut, lalu berkaki, sempurna lahir ke muka bumi. Titik dasarnya kembali ke itu yang dikatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surah Yasin tadi. Awalam yaral insanu anna khalaq nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insanu anna khalaq, kata Allah, tidaklah kamu sadari, tidaklah engkau ketahui bahwasanya engkau itu diciptakan daripada setetes air nuktah, ya emang sempurna menjadi insan, bermata, berhidung, bertelinga, berambut, bertangan, berkaki, sempurna. Fa idza huwa khasimun mubin, tetapi sesungguhnya engkau adalah menjadi musuhku yang nyata bagi yang kadang mengenal asal usul kejadian tadi. Bila kadang kenal asal kejadian tadi jadi musuh, maka beruntung kita kalau mau mengkaji ilmu hakikat ma'rifat, kenal diri, kenal Allah, itu yang sempurna. Sempurna imannya, sempurna ilmunya, sempurna amalnya, maka berhak sempurnalah segala perbuatan kebaikan ibadahnya, maka dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingat, jangan sampai di situ ketika kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya, banyak masih kata beliau, kata guru kita, masih banyak gurunya orang dalam surga itu yang masih menyesal. Padahal sudah dalam surga, ada aja lagi yang menyesal. Ahli surga sudah diperbolehkan oleh Allah sudah masuk ke surga, tapi ada saja kata beliau, orang dalam surga itu gurunya masih ada orang yang menyesal. Kenapa? Contoh lagi. Setelah kita belajar ilmu lalu mengamalkan, kan masing-masing sudah ada yang rajin, ada yang malas, ya. Baik itu secara mengamalkan secara pribadi sendiri di rumah maupun di berjamaah seperti ini, itu kan beda-beda sudah. Setelah itu Bapak Ibu, hasil pulang dari kita mengamalkan wasilah daripada kita mengamalkan ilmu itu masing-masing juga tergantung keyakinan. Setelah kita mengamalkan ilmu pulang, adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, itu masih. Itulah penentuan nanti perbedaan kita di alam, di dalam surga itu. Makanya kalau orang menuntut ilmu, walaupun dia mengamalkan, apa itu mengamalkan,
tapi akhlak dan adabnya belum dijaga, maka ketika dia masuk surga dia pun akan menyesal. Kenapa? Karena melihat teman-temannya yang sama-sama, ibarat kata tuh sama-sama belajar, sama-sama murid, tapi posisinya beda-beda. Itu dari kita nanti. Dari rajinnya kita mengamalkan ilmu, dari yakinnya kita menuntut ilmu, dari hasil kita menuntut ilmu. Hasilnya ilmu itu, sempurnanya ilmu itu, puncak kesempurnaan ilmu itu ialah adab. Itu puncaknya Bapak Ibu. Makanya dalam pelajaran makom wilayah itu ada kan makna ma'rifat, hakikat ma'rifat, pelaksanaan ma'rifat, dan tujuan ma'rifat. Tujuan ma'rifatnya itu adab. Kenapa? Ibarat kata adab itu, ujar Sidin, seperti abu di atas tunggul. Tunggul itu kan tinggi, ada abu di atas itu. Artinya ilmu itu tinggi, ilmu ma'rifat itu tinggi. Tetapi seperti abu dan tunggul tadi, walaupun tinggi ilmunya, apabila ada begitu datang angin, abu tadi tiup angin, habis hilang. Tinggi tadi lah, abu dan tunggul, tapi datang angin, ditiup angin, maka habis berterbangan. Artinya sia-sia ilmu itu tanpa adab. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah adab. Nah, untuk menyempurnakan adab itu makanya kita dilatih untuk perbanyak takaruf, perbanyak halwat, perbanyak suluk, bangun malam mengamalkan ilmu supaya ada hasil. Nah, hasil itu nantilah Bapak Ibu, diri kita ini diarahkan, kelakuan kita, sifat kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan adab tadi. Makanya surga itu gambarannya ada 7 jenis surga. Padahal itu maksudnya 7 pintu surga, bukan surga berpintu, tetapi itu tingkatan surga itu ada tuh 7 Bapak Ibu. Jadi walaupun kita satu guru, tapi tempat kita itu nanti berbeda-beda, tergantung kita masing-masing. Makanya bilang beliau, orang yang masuk surga pun masih menyesal. Masih ada orang yang di dalam surga itu menyesal. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita perkuat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam pelajaran kita ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, karena tidak ada lagi ilmu yang sempurna adalah selain daripada ilmu ma'rifatullah, yakni mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma'rifatur rasul, yakni mengenal kepada Rasulullah SAW. Tidak lagi Bapak Ibu ilmu yang sempurna selain daripada ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Walaupun kita mau pergi ke Mekah sana, ke Madinah, ke Mesir, tetap puncaknya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Karena itulah sudah tingkat kesempurnaan di dalam ilmu, yakni dalam ilmu agama, yakni sempurna ilmunya, sempurna ibadahnya, sempurna amalnya, sempurna akhlaknya, dan sempurna adabnya. Inilah yang dikatakan masuk surga itu tidak segampang kata, tetapi kalau ingin masuk surga tentulah dengan ilmu, amal, tutur kata, dan budi bahasa, baru kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Itulah Bapak Ibu, perjalanan kita ini adalah menuju kesempurnaan, yakni ingin kembali dalam keadaan sempurna, yakni menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridha dan
rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berkat guru-guru mursyid kita selalu dibimbing untuk menuju jalan kesempurnaan, yakni jalan ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.